Cinta masa muda, rahasia gelap, dan perjalanan hidup yang bikin hati campur aduk. Di film ini kita bakal diajak menyelami kisah Michael dan Hannah yang cintanya diuji oleh waktu dan sejarah. Langsung aja ke ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Michael yang lagi sibuk nyiapin sarapan buat wanitanya. Usianya udah gak lagi muda. Sambil masak, dia melongok keluar jendela dan melihat kereta yang lagi melintas. Momen itu langsung bikin Michael teringat akan masa mudanya. Dari sinilah cerita masa lalu Michael dimulai, tepatnya di tahun 1958 di Jerman. Waktu itu Michael lagi naik kereta. Di dalam gerbong kelihatan banget kalau dia sedang gak enak badan. Pas turun dari kereta, dia malah kehujanan dan makin kedinginan. Begitu sampai di sebuah gang sempit, kondisi Michael makin parah. Dia menggigil dan mulai muntah. Nah, di saat itu juga, datanglah seorang wanita yang melihat keadaan Michael dan langsung menolong. Wanita itu bernama Hannah. Dia menghampiri Michael, memastikan keadaannya dan memeluknya supaya tubuh Michael sedikit hangat. Gak lama kemudian, Hannah pun memutuskan buat nganterin Michael pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Michael yang ternyata berasal dari keluarga kaya terlihat sedang menikmati makan bersama keluarganya yang besar. Karena mereka sangat khawatir dengan kondisi Michael, akhirnya mereka memanggil dokter untuk memeriksanya. Tapi ternyata, Michael cuma kena demam biasa. Besok paginya, setelah merasa lebih sehat, Michael memutuskan buat datang ke rumah Hannah sambil bawa bunga. Soalnya waktu itu dia belum sempat ngucapin terima kasih atas bantuan Hannah. Begitu sampai, Michael langsung nyapa dengan senyum hangat dan menyerahkan bunga itu sebagai bentuk terima kasih. Pas sudah di dalam rumah, Michael kelihatan gak bisa lepas pandang dari si Hannah. Hal itu ngebuat Hannah jadi agak risih dan nyuruh Michael buat nunggu aja di luar. Tapi tanpa sengaja Michael malah ngelihat Hannah lagi pakai stocking. Sore harinya Michael terlihat menunggu di depan rumah Hannah. Begitu Hannah sampai, dia langsung menyuruh Michael buat ngambil 2 ember berisi batu bara. Michael yang terbiasa hidup nyaman sebagai anak orang kaya pun kali ini harus kotor-kotoran. Hannah yang melihatnya begitu kotor akhirnya menyuruh Michael buat mandi aja di rumahnya. Setelah selesai mandi, Hannah datang nganterin handuk buat si Michael. Di momen itu ada perasaan yang muncul dari dalam diri Hannah. Seolah ada gejolak karena sudah lama dia nggak merasakan kehangatan dari seorang pria. Tapi di momen itu juga Hannah tersadar. Mungkin saja Michael datang kembali bukan sekadar untuk berterima kasih, tapi juga karena tertarik pada dirinya. Keesokan harinya saat Michael berada di sekolah, pikirannya terus terbayang-bayang soal Hannah. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk membolos dan langsung pergi ke rumah Hannah. Dan saat mereka bertemu lagi, keduanya larut dalam momen yang hangat dan penuh perasaan. Setelah momen itu berlalu, Hannah bertanya pada Michael tentang apa saja yang dipelajari di sekolah. Ia penasaran apakah Michael juga belajar bahasa asing. Karena Hannah sendiri tidak bisa membaca, ia lalu meminta Michael untuk membacakan sebuah buku dalam bahasa Yunani. Ternyata cara Michael membaca terdengar begitu tenang dan enak didengar, membuat Hannah semakin terpesona. Dari situ Hannah mengajukan sebuah kesepakatan. Kalau Michael ingin terus berhubungan dengan Hannah, maka sebelumnya ia harus membacakan satu cerita terlebih dahulu. Sejak saat itu, hari-hari mereka pun dipenuhi dengan sesi membaca. Michael membacakan banyak cerita mulai dari kisah bahagia, dongeng-dongeng ajaib, sampai cerita yang bikin Hannah meneteskan air mata. Lambat laun hubungan mereka makin dekat, dan perasaan Michael terhadap Hannah tumbuh semakin dalam. Sampai suatu hari, karena begitu inginnya memberi momen spesial untuk Hannah, Michael pun rela menjual koleksi perangko-perangko langka miliknya. Demi bisa mengajak Hannah liburan berdua dengan naik sepeda aja.
Saat menikmati perjalanan berdua, Michael mengajak Hana untuk mampir makan di sebuah kafe sederhana. Sesampainya di sana, datang seorang pelayan dan menanyakan pesanan kepada Hana. Di momen itu, Michael baru sadar bahwa Hana ternyata nggak bisa baca. Tapi Hana masih merasa malu untuk jujur soal itu. Jadi dia cuma bilang samakan aja pesanannya sama kayak Michael. Setelah makan, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, mereka sempat berhenti sejenak di sebuah gereja. Hana masuk ke dalam dan duduk menikmati suara indah dari paduan suara yang sedang tampil. Wajahnya terlihat sangat bahagia saat mendengar lantunan lagu-lagu tersebut. Michael pun ikut merasa senang karena melihat Hana begitu menikmati momen itu. Dan setelah perjalanan liburan mereka selesai, Michael pun kembali ke rutinitasnya di sekolah. Michael yang dikenal sebagai murid tampan dan punya pesona yang berbeda dari siswa lainnya, ternyata sempat digoda oleh teman sekelasnya yang bernama Sophie. Tapi karena hatinya sudah terlanjur tertuju pada Hana, Michael sama sekali nggak menanggapi perhatian dari Sophie itu. Suatu hari Hana dikabarkan oleh atasannya bahwa ia akan dipromosikan ke kantor pusat untuk menjadi staf administrasi di kota Berlin. Menyadari bahwa ia akan berpisah dengan Michael membuatnya menjadi bimbang. Sorenya sesampai di rumah Hana, Michael pun kembali melanjutkan cerita yang kemarin tentang wanita dengan anjing kecilnya. Namun entah kenapa tiba-tiba Hana meminta Michael untuk berhenti membaca. Bahkan tanpa alasan yang jelas Hana marah. Michael yang hari itu berulang tahun berharap mendapatkan perhatian Hana, dan pertengkaran pun terjadi. Di akhir pertemuan mereka, Hana meminta Michael untuk kembali bergaul dengan teman-teman. Hana memilih tidak memberitahu Michael tentang kepindahannya itu. Tapi tanpa Michael sadari, saat itu juga ternyata Hana memutuskan untuk pergi meninggalkan rumahnya. Dan tentu juga meninggalkan Michael tanpa sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian, saat masih bersama teman-teman, ada perasaan aneh yang muncul di hati Michael. Dia ngerasa ada yang gak beres nih. Dengan perasaan cemas, Michael segera bergegas kembali ke rumah Hana. Tapi sesampainya di sana, rumah itu sudah kosong. Hana benar-benar telah pergi. Sejak kepergian Hana, Michael terlihat murung. Ia sedih karena harus kehilangan cinta pertamanya. Dan juga kehilangan sesuatu yang sangat berarti dalam hidup. Waktu pun berlalu. Beberapa tahun kemudian, Michael sudah tumbuh jadi pria dewasa dan melanjutkan kuliah di jurusan hukum. Suatu hari, dosennya ngajak seluruh mahasiswa untuk menghadiri sebuah sidang penting, yaitu kasus besar yang melibatkan SS Jerman, salah satu satuan Nazi yang dikenal kejam dan menebar teror. Tanpa disangka di dalam ruang sidang itu, Michael dibuat kaget bukan main. Nama Hana ternyata disebut sebagai tersangka utama dalam kasus itu. Michael yang kebetulan ikut menyaksikan langsung jadi terpaku di tempat duduknya. Tak percaya dengan apa yang ia dengar. Ternyata Hana dijebak oleh teman-temannya sendiri karena Hana tidak bisa membaca dan menulis. Dia dituduh sebagai orang yang menulis laporan tentang pembantaian warga Yahudi di sebuah gereja. Saat hakim meminta Hana untuk membacakan laporan itu sebagai bukti keterlibatannya, Hana menolak. Bukan karena bersalah, tapi karena ia malu mengakui bahwa dirinya buta huruf. Demi menutupi rasa malu itu, Hana akhirnya memilih mengaku bersalah. Meskipun sebenarnya bukan dia pelakunya. Hakim pun menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Hana. Michael yang ikut mendengarkan putusan itu hanya bisa terdiam. Waktu kembali berlalu, 10 tahun kemudian Michael sudah menikah dan punya anak. Tapi di dalam hatinya bayang-bayang Hana belum juga hilang. Rasa itu masih ada. Wajah Hana masih sering muncul dalam pikirannya. Seakan kenangan itu tak pernah benar-benar pergi meninggalkannya. Suatu hari Michael mengajak anaknya berkunjung ke rumah ibunya. Di sana tanpa sengaja ia menemukan kembali tumpukan buku-buku yang dulu pernah ia bacakan untuk Hana. Rasa rindunya pun muncul lagi. Michael memutuskan untuk merekam suara dirinya saat membacakan buku-buku itu.
lalu mengirimkan hasil rekamannya ke penjara tempat Hana ditahan. Dan saat menerima paket itu, Hana benar-benar terkejut. Sudah begitu lama tak ada siapapun yang menjenguknya atau bahkan mengirimkan kabar padanya. Tapi hari itu, ia tiba-tiba mendapat sebuah radio dan rekaman suara. Hana pun buru-buru memutar rekaman itu, dan saat mendengarnya, ia langsung tahu bahwa kiriman tersebut berasal dari Michael. Testing, 1, 2, 3. A man of twists and turns. Swear, goddess, a blinding oath. Sejak saat itu, setiap minggu Michael rutin mengirimkan kaset rekaman suara berisi cerita-cerita yang dulu pernah ia bacakan untuk Hana. Rekaman-rekaman itu menjadi hiburan dan penghibur hati Hana selama di balik jeruji besi. Sampai pada suatu hari, Hana mendengar kembali salah satu cerita favorit mereka berdua, The Lady with the Little Dog. Dari cerita itu, Hana mulai termotivasi untuk belajar membaca dan menulis. Perlahan tapi pasti, ia akhirnya bisa memahami huruf demi huruf. Dan sejak saat itu, Hana mulai menulis surat kepada Michael. Tapi sayangnya, karena mungkin masih menyimpan rasa kecewa dari masa lalu, Michael tak pernah membalas surat-suratnya. Hingga suatu hari, Michael menerima panggilan dari pihak penjara. Mereka mengabarkan bahwa Hana akan segera dibebaskan. Karena selama ini hanya Michael yang selalu dihubungi oleh Hana, pihak penjara pun memintanya untuk menjadi penanggung jawab bagi Hana setelah ia keluar. Tanpa banyak pertimbangan, Michael pun menyetujui permintaan itu. Setelah sekian lama berpisah, akhirnya Michael dan Hana dipertemukan kembali. Namun kali ini mereka sudah sama-sama menua. Hana pun tak lagi secantik dulu, dan usia mereka yang tak muda lagi membuat suasana terasa canggung. Keduanya hanya duduk dalam diam, bingung harus memulai obrolan dari mana. Hana lalu bertanya pada Michael, apakah Michael sudah menikah. Michael pun menjawab bahwa ia memang pernah menikah dan memiliki seorang putri, tapi rumah tangganya tak bertahan lama. Michael pun mengatakan bahwa ia akan membantu Hana setelah bebas nanti. Ia akan mencarikan tempat tinggal dan pekerjaan yang layak untuk Hana, agar Hana bisa menjalani hidup yang lebih baik. Setelah mengatakan itu, Michael pergi meninggalkan penjara. Namun tak disangka, menjelang hari pembebasannya, Hana justru mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Ia gantung diri, tepat di atas tumpukan buku yang selama ini dibacakan Michael untuknya. Buku-buku yang menjadi penghubung kenangan mereka berdua akhirnya pun lenyap begitu saja. Beberapa hari kemudian, Michael datang ke penjara untuk menjemput Hana. Tapi yang ia temukan bukanlah kebebasan yang ia janjikan, melainkan kabar duka dari petugas penjara bahwa Hana telah meninggal dunia. Kabar itu benar-benar membuat Michael terpukul. Dan di akhir cerita, kita diperlihatkan Michael yang mengajak putrinya yang sudah tumbuh dewasa untuk mengunjungi sebuah makam. Makam itu adalah tempat peristirahatan terakhir Hana. Dan begitulah akhir dari film ini, sebuah kisah yang bukan cuma menceritakan soal cinta, tapi juga tentang luka yang tak terlihat karena penyesalan yang datang terlambat. Kadang cinta itu nggak selalu berakhir indah ya, tapi tetap membekas seumur hidup. Oke, terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.